Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Sekarang saya ini ada di tepian sungai besar, yaitu di Sungai Bengawan Solo, yang berada di Laren. Di belakang saya ini adalah jembatan Laren, jembatan yang menyeberangkan antara Kecamatan Maduran dengan Kecamatan Laren. Di tempat ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Adipati Haryo Tejo yang sekarang masih berada di Lasem memerintahkan utusan untuk memanggil adiknya, yaitu Patih Haryo Sugondo yang berada di Tuban. Karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan, maka berangkatlah Patih Haryo Sugondo dari Tuban menuju ke Lasem. Setelah bertemu dengan kakaknya, yang tidak lain adalah Raden Haryo Tejo, Adipati Tuban, tetapi kedudukannya berada di Lasem. Maka dalam suasana kekeluargaan hanya berdua, maka Haryo Tejo mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Wahai adikku Dimas Haryo Sugondo, aku masih ingat kita semuanya ini ditakdirkan untuk hidup di kerajaan Mojopahit. Walaupun tempat kita jauh ada di Cina. Oleh sebab itu, semuanya ini patut kita syukuri. Kita berada di Mojopahit bukan sia-sia, karena aku sekarang posisiku sebagai Adipati di Tuban, sedangkan kamu menjadi Patih di Tuban. Itu merupakan sebuah kedudukan yang tidak buruk, bukan? Benar, Kang Mas? Semuanya harus kita syukuri. Begini, aku memanggilmu ke Lasem ini untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuban dan dengan Mojopahit. Memang sengaja aku memanggilmu berdua karena ini ada hal-hal yang sifatnya pribadi. Baiklah, Kang Mas, keponakan Ali Rahmatullah sudah berpamitan untuk pergi menunaikan tugasnya, yaitu mengembangkan agama Islam di ujung Galuh. Memang hal itu sudah aku rencanakan sejak dulu, sejak dia belum menjadi menantu saya. Di Lasem ini dia saya gambarkan untuk mencari tempat-tempat yang bisa dipakai untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengembangkan agama Islam. Maka aku tunjukkan saat itu bahwa tempatnya ada di ujung Galuh. Sedangkan aku sampaikan kepada Ali Rahmatullah saat itu untuk kakaknya yang tertua, yaitu
Maulana SK, aku ingin menempatkan di sebelah selatan, yaitu di wilayah Paguhan. Tetapi aku berpikir kalau terlalu jauh, kasihan juga. Akhirnya aku berpikir saya tempatkan tidak jauh dari Paguhan, tetapi dekat dengan Kahuripan. Tepatnya ada di Pasuruan. Nah, tetapi sayang, aku hingga sampai saat ini masih belum ketemu dengan Maulana SK. Oleh sebab itu aku titipkan saja kepada adiknya, yaitu Ali Rahmatullah. Kalau ketemu, maka katakan diperintahkan oleh Gan Ensun bahwa dirinya agar menempati sebuah wilayah penyebaran agama Islam ke selatan, yaitu pusatnya ada di Banger atau Bangil, Pasuruan. Terus bagaimana Kang Mas tentang Ali Rahmatullah yang mau hijrah ke Ujung Galuh? Aku tidak bisa terlalu mengekang keinginan, karena memang itu sudah menjadi rencana saya sejak dulu. Kemudian aku tidak bisa mengetahui jalannya takdir. Saat itu aku tidak punya pikiran untuk mengambil menantu Ali Rahmatullah. Tetapi kenyataannya sekarang menjadi anakku, menjadi menantuku. Bahkan sekarang ini keponakanmu Dewi Manilo dalam posisi hamil. Tetapi karena tekadnya yang begitu besar, tetap saja berpamitan untuk pergi ke Ujung Galuh. Dan kamu, saya beritahu, keponakanmu sudah berangkat di Ujung Galuh. Oleh sebab itu, doakan saja agar perjalanannya, kemudian dia di sana dalam keadaan sehat dan berjalan dengan lancar. Baiklah, Koko, aku juga berdoa semoga keponakanku bisa berjalan, menjalankan tugasnya, menyebarkan agama Islam di Ujung Galuh dalam keadaan lancar-lancar saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembicaraan antara Gan Enwang dengan Gan Engcu, bersaudara ini, mereka berdua sangat akrab. Kemudian Gan Engcu yang sekarang posisinya sebagai Adipati Haryo Tejo menanyakan tentang keadaan Mojopahit dan keadaan Tuban. Oh, kalau situasi kondisi saat ini, Koko, Gan Enwan memanggil Gan Engcu adalah Koko, yang artinya kakak. Untuk wilayah Tuban dan Lasem, Koko jangan mengkhawatirkan, karena kita memiliki Pangeran Wirobodro dan Pangeran Santibodro. Sungguh kesetiaan dan kerja kerasnya tidak diragukan. Koko tahu, pada saat itu setelah pulang dari Lasem ini, saat kita berbicara berempat, ketika pulang langsung membuat kantong-kantong pertahanan, merekrut para pemuda, menggeladi mereka dari semua lini, semua sisi,
bahkan dengan menggunakan berbagai macam alat perang, sampai dengan penggunaan alat runcing bambu dipraktekkan di dalam bagaimana caranya menjadi seorang prajurit dengan hanya menggunakan runcing bambu. Para pemuda semuanya berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk mengikuti, melihat sebuah pertunjukan permainan runcing bambu. Nah, setelah itu mereka yang tertarik kemudian direkrut oleh Pangeran Santibodro, kemudian dibuatkan kantong-kantong pelatihan. Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh Wirabodro. Oleh sebab itu, Koko, jangan mengkhawatirkan Tuban dan Lasem. Tuban dan Lasem dalam keadaan aman. Iya, tapi aku ini punya tanggung jawab. Bukan hanya di Tuban, tapi aku punya tanggung jawab untuk mendeteksi keadaan orang-orang Cina, bangsa kita yang ada di Palembang, di Sambas, Lasem, Tuban, termasuk di Ujung Galuh sampai ke Banger. Terus kalau Tuban sudah dalam keadaan aman, bisa dipastikan aman, demikian juga Lasem. Terus bagaimana? Apakah ada perkembangan tentang pangeran-pangeran Mojopahit yang kabarnya akan menyerbu Tuban itu? Begini, perkembangan kita sekarang ini sudah berbeda. Peta politik di Mojopahit sudah berbeda, Koko. Koko sudah tahu. Di Mojopahit sedang ramai bahwa Prabu Kertawijaya sekarang Bapak. Loh, benarkah? Benar, Koko. Jadi Prabu Kertawijaya sekarang Bapak. Benar. Apa yang menyebabkan? Itu aku yang tidak tahu. Dikabarkan tiba-tiba Prabu Kertawijaya meninggal. Duh, padahal tahun 1447 baru dilantik menjadi Raja Mojopahit. Sekarang 1451. Berarti hanya berapa tahun itu? Ya, sekitar 4 tahunan. Koko, begitu singkat. Itulah yang menjadikan keadaan di Mojopahit sekarang ini panas. Ada spekulasi-spekulasi untuk menuduh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi dengan cepat Dewan Sabto Prabu akhirnya mengangkat, melantik adiknya Kertawijaya, yaitu Amerta Wijaya, atau yang disebut dengan Sinagoro, atau dengan gelar sekarang yang baru, yaitu Prabu Rajasa Wardana. Itu merupakan tindakan yang tepat, karena kalau terlalu lama senggang waktu pelantikan itu akan menimbulkan spekulasi-spekulasi politik yang membahayakan keselamatan Mojopahit. Baiklah, ini merupakan kabar yang sangat bagus. Oleh sebab itu, untuk keponakanmu yang ada di Ujung Galuh, ikutlah kamu memantau terus perkembangannya. Oh, jangan khawatir, Koko. Jangan khawatir, kita punya orang-orang di sana banyak. Iya. Kemudian aku sendiri juga sudah lama tidak mengikuti perkembangan di daerah Palembang. Bagaimana sekarang keadaannya? Aku sendiri
Di samping usiaku sudah tua, aku sendiri juga mengalami kesibukan yang luar biasa setelah memimpin Tuban ini. Oleh sebab itu, aku ingin bertanya kepada kamu, adikku, bagaimana perkembangan Palembang sekarang? Koko, sepertinya tidak ada hal-hal yang begitu serius. Mestinya Koko masih ingat ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang saat itu turun di Palembang pada tahun 1407. Pada saat itu ekspedisi yang pertama. Kemudian karena Mojopahit saat itu dalam keadaan yang sangat kacau karena habis perang Paregrek, perang saudara, sehingga Palembang menjadi lepas. Ada seorang bajak laut yang begitu kuat. Akhirnya bajak laut itu bisa menguasai daerah Palembang. Tetapi berkat kedatangan kita pada tahun 1407, akhirnya bajak laut itu bisa kita musnahkan. Itu berkat bantuan seseorang yang sudah tinggal lama di sana, yaitu si Cing Cing. Atas jasa dari si Cing Cing ini, akhirnya kita mengusulkan agar si Cing Cing ini diangkat menjadi penguasa di Palembang. Setelah itu, si Cing Cing yang sudah menjadi penguasa di Palembang lengser karena wafat. Setelah itu, anak-anaknya berebut kekuasaan. Akhirnya si Guanxi ini bisa mempengaruhi Kaisar Cina, yaitu Yang Lu. Dan akhirnya si Guanxi ini diangkat menjadi penguasa di Palembang. Nah, ini menjadi masalah. Akhirnya Koko sendiri kan yang mengusulkan kepada Raja Mojopahit saat itu, yaitu saat Ratu Kencono menjabat sebagai Prabu di Mojopahit, sebagai Ratu di Mojopahit. Akhirnya Koko mengusulkan agar mengangkat Suwan Liong atau Raden Haryodama untuk menjadi penguasa di Tuban. Dan itu diterima. Kalau itu sudah tahu aku. Kalau itu semuanya aku tahu karena aku mengikuti. Yang aku pikirkan adalah anak-anaknya si Cing Cing. Kan ada 3. Setelah si Guanti menduduki Palembang, padahal dia tidak punya hak. Karena ada adiknya laki-laki yang namanya si Cincun. Itulah yang paling berhak untuk menggantikan kedudukan ayahnya, tetapi diserobot oleh kakaknya. Dan ternyata hal itu menjadikan Palembang lemah. Bandar-bandar perdagangan yang ada di sana menjadi sepi,
sehingga Kaisar Cina Yang Lu merasa rugi. Dan mulai saat itulah aku mulai berpikir untuk mendekati Ratu Kencana Wungu, yaitu Ratu Suhita, untuk mengangkat kerabat kita yang masih berdarah Cina, yaitu Xuan Liong, untuk menjadi penguasa di Palembang. Ternyata itu dikabulkan. Akhirnya Raden Haryo Damar yang masih berdarah Cina, karena dia adalah putranya Pangeran Amertawijoyo dengan seorang putri Cina yang memiliki tubuh besar, sehingga dijuluki Putri Rasekso atau Rasekso Putri. Akhirnya kita bisa menaruh orang-orang kita yang ada di Palembang, yaitu Xuan Liong atau yang disebut dengan Raden Haryo Damar. Bukan itu, kalau itu aku tahu. Yang aku pikirkan adalah putranya si Cincun, si Cincing yang pertama dan yang terakhir. Kalau yang tengah, si Guanti, sudah ada di Palembang, sudah jelas. Tetapi kemana putranya yang pertama dan yang terakhir? Oh, itu Koko. Kalau itu aku tahu. Aku tahu. Saat si Guanti menguasai Palembang, untuk menjaga kemungkinan yang paling buruk terhadap orang yang punya hak, yaitu si Cincun. Si Cincun ini dikhawatirkan oleh kakaknya yang pertama, yaitu Sinati. Jangan-jangan nanti kalau tetap di Palembang, dia akan menjadi sasaran keburukan dari saudaranya. Oleh sebab itu, dibawalah si Cinsun ini menuju ke Jawa, tepatnya ke Ujung Galuh, dan lebih tepat lagi ke Tandes. Akhirnya Sinati membawa adiknya si Cincun ini ke Tandes. Ternyata nasib membawanya Sinati menjadi lebih baik, karena ternyata Sinati ini bertemu dengan seorang tokoh yang ada di Tandes. Tidak lain adalah Ki Ageng Sembojo. Nah, setelah ketemu dengan Ki Ageng Sembojo, menikahlah Ki Ageng Sembojo dengan Sinati. Ki Ageng Sembojo yang saat itu menjadi sahabat, tetapi sayang perjodohannya antara Ki Ageng Sembojo dengan Sinati ini tidak dikaruniai putra. Dan adiknya yang selama ini dibawa dari Palembang tetap ikut bersamanya, yaitu si Cincun. Si Cinsun ini berada di Tandes ikut kakaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Ki Ageng Sembojo menikah dengan Sinati ini tidak memiliki anak, dan di suatu saat setelah Ki Ageng Sembojo ini meninggal, saat itu yang menjadi raja di Mojopahit adalah Kertawijaya. Oleh Prabu Kertawijaya, dengan meninggalnya Ki Ageng Sembojo ini, maka diangkatlah penggantinya, tidak lain adalah Sinati, yaitu istri dari Ki Ageng Sembojo. Karena
Kertawijaya saat itu menilai, walaupun dia seorang wanita, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang bagus selama ini bukan dilakukan oleh Ki Ageng Sembojo, justru dilakukan oleh istrinya, yaitu Sinati. Oleh sebab itu, Prabu Kertawijaya mengangkat Sinati ini menjadi Sabandar yang ada di Tandes. Kemudian diberikan gelar Ki Nyai Ageng Gede Pinate. Seperti itu, Koko. Waduh, itu yang aku tidak tahu. Mengapa aku sama tidak tahu? Berarti sekarang posisinya putra-putranya si Cincing berada di Tandes. Benar, Koko, yaitu yang sekarang menjadi Gede Pinate dan adiknya si Cinsun ikut dengannya. Baiklah, jadi kita tahu posisi orang-orang kita yang ada di Majapahit. Itu penting. Nah, oleh sebab itu, cobalah pada suatu ketika tengoklah keponakanmu yang ada di ujung Galuh, bagaimana perkembangannya. Karena di ujung Galuh beda dengan di Tuban atau di Lasem. Di sana ujung Galuh itu dalam kekuasaan Kahuripan, dan penguasa Kahuripan itu adalah salah satu putranya Prabu almarhum Kertawijaya yang sangat membenci kepada orang-orang asing. Oleh sebab itu, cobalah nanti kamu ikut mengawasi ke sana. Baiklah, Koko, jangan khawatir. Walaupun Koko tidak meminta, aku pun akan bekerja. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Sampai di sini, akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan.